kita dianjurkan belajar. Sebab kalau orang tidak belajar tidak bisa tahu kalau itu makruh atau halal. Kan diperlukan belajar. Umi kalau berbicara maju, senang tidak tahu. Jadi bapak dan saudara sekalian, jangan melakukan perbuatan makruh dalam salat. Kenapa tidak selama biarkan? Biar aja kesemuanya. Kalau banyak makruh banyak salah kita lakukan, maka kita tidak akan selamat. Berdasarkan hadis Nabi, juga Imam Bukhari mengatakan, awalul hasan abu yang kiamat ya salat. Yang pertama diperiksakan nanti orang di akhirat, seorang di akhirat salatnya pertama diperiksa. Ibu tidak taman apabila salatnya sempurna. Tidak banyak melakukan kesalahan dalam salat. Bila diterima salatnya, wasai aman dan seluruh salatnya, seluruh ibadah diterima. Jadi kalau salat sudah bagus, maka semua ibadah diterima. Haji diterima walaupun ada salahnya ketika pada dimakan, insya Allah diterima. Kenapa salatnya sudah bagus? Puasanya walaupun banyak kekurangan kesakitan tetap diterima. Kenapa salatnya sudah bagus? Kalau persyaratan diterimanya ibadah kalau salatnya sudah diterima. Tidak banyak kesalahan yang dilakukan karena dia belajar. Karena salah dan tidak pelajaran yang ikut saja pasti banyak salah. Ada buku di pesantren saya berjudul 371 kesalahan. 371 rahasia salah, ilmunya salah. 371. Ada lagi saya pernah baca lebih 400 rahasia salah. Pertanyaan sudah pernah kita baca itu? 100 tidak. Tapi guru mengatakan kalau orang sudah pelajaran 200, dia sudah pahami 200 ilmu salat itu sudah boleh bagus salat, insya Allah. Walau tidak naqisan apabila salatnya kurang, banyak sekali salah. Karena yang banyak salah itu bukan bacanya, bacanya tidak ada salah. Masih kecil kita sudah hafal semua. Yang banyak salah gerakan-gerakannya itu, terutama gerakan tangan banyak sekali membatalkan salat itu. Orang yang mengganggu sampai 3 kali berturut-turut nama salat. Orang yang tidak masing-masing dari nomor 3 kali 4 salat, tapi banyak orang tidak paham. Mereka tahu bahwa orang bersembahyang menjadi mereka salat pada bersembahyang. Kenapa mereka tidak mau belajar? Tidak mau dengar tahu. Tapi kita di sini alhamdulillah masih ini luar biasa dakwah. Mungkin tidak banyak dari orang seperti itu. Wah ini dia bisa apabila salatnya kurang. Pada soal saya dilakukan dalam salat. Rudak tidak dikelola salat. Wasai amalnya ditolak, pula seluruh amalnya. Wasai ditolak, hajinya ditolak, zakatnya ditolak, sedekahnya ditolak. Pokoknya semua amalnya ditolak. Jadi kalau begitu bagaimana? Masuk neraka? Pasti. Kenapa? Kalau banyak kesalahan ini saat yang paling penting pelajari menerima berlipat. Andai kata bisa kita bicara terus tentang salah saja. Kalau banyak sekali ilmunya itu saja dibicarakan. Tak usah bicara puasa dulu, nanti Ramadan baru bicara puasa. Tak usah bicara haji dulu, nanti orang yang berbicara. Insya Allah, makanya ulama-ulama kita itu 70% itu dakwah tentang salah. Saking pentingnya salah, banyak sekali ilmunya Pak. Ya, banyak sekali ilmunya salah. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Nabi menyuruh kita selalu kamarat kemuliaan salat dalam seperti tidak boleh tersalah. Artinya kita disuruh belajar. Kenapa? Karena salat tidak ada ibadah paling tinggi dari sisi Allah, tidak ada di atasnya. Jadi kalau salat masuk bagus, insya Allah yang lainnya itu menjadi bagus. Karena pentingnya salat itu tiang ada. Satu bangunan tidak ada tiangnya, pasti runtuh hancur. Seperti masih ini, kalau tidak ada tiangnya, jauh juga Pak, bisa membahayakan. Yang agama, agama ini siapa yang melakukan salatnya dengan baik, agama itu masalah apa? Untuk bersaudara mutawali syarab antara itu di masjid Al-Azhar dan masjid beliau mengatakan ini masuk agama atau yukimu itu menegakkan salat dengan cara berjamaah seperti ini. Jika orang selain di rumah itu menegakkan, langsung melaksanakan. Jadi bedanya melaksanakan dengan menegakkan secara berjamaah. Warkau matakin ruku bersama imam yang ruku, artinya berjamaah. Gimana di masjid?
Karena tidak ada berita salah di Undang. Tidak ada berita salah di Undang. Kenapa? Ada waktunya kita salah dulu. Kapan ketika kita lupa mati? Biar waktu itu mesti tidak bisa bergerak. Tapi ketika kita kuat, kita akan ke masjid. Kalau kita lupa nanti tidak menyesal juga, tidak disyauti. Sebenarnya sekarang sudah mengajar haji. Nah berjalan ke masjid, itu berjalan ke masjid pasar berlaku 10 mahal. Hebatnya itu ada buku di rumah saya 50 kalau tidak bisa berjamaah ibadah salat sendiri 50. Nanti saya ada ukuran akan pecahkan. Ada bapak ibu sekalian. Nah, jadi syarat itu adalah yang agama siapa yang menegakkan syaratnya maka tegaklah agamanya. Waman taraka dengan nama ini siapa yang tidak melakukan secara berjamaah syaratnya maka dia akan runtuh agamanya. Ini kita. Tapi di sini luar biasa misal jemaah di sini. Kalau subuh ramai dia beli kalau maghrib itu lebih. Ya. Jadi kalau subuh ramai dia beli maghrib. Kenapa subuh berarti sembarang orang datang? Yang datang itu orang-orang bersih hatinya. Kalau ulama, kalau kau melihat orang calon-calon surga dia mau kepada orang salah subuh di situ semua. Ya, terutama lagi mendengar dakwah itu calon surga semuanya. Yang dia dengar dakwah saja. Kenapa? Karena dia diterima satu orang tidak dengar dakwah, mau belajar. Kalau amal ini semua amal kita lakukan, dari sampai ilmu tidak ada ilmu, bahwa orang itu orang tidak terlibat. Allah sangat benci kalau ayat dulu yang kita baca, bahwa akhirat kita tidak mau belajar. Sebaya hanya asal sebaya, kebanyakan seperti itu, asal sebaya saja, tidak mau memperbaiki salahnya. Yang kedua, kenapa salat diutamakan? Karena salat itu betapa jannah kuncinya surga. Tidak bisa masuk surga kalau tidak bagus salat. Jadi banyak nanti orang masuk surga yang tidak bisa. Kenapa? Tidak ada kuncinya. Tidak ada kunci surga. Kunci surga itu nomornya 24, 4, 3, 4. Itu saja yang kita lakukan. 24, 4, 3, 4 itu nomor kunci surga. 2 artinya 2 rakaat subuh. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 maghrib, 4 isya. Itu saja lakukan. Tidak susah. Tidak susah. Padahal sebelum ini kita lakukan selesai. Ya kalau 10 menit satu saat, di masa depan 50 menit kita menyembah Allah. Coba. Hanya karena Allah Maha Penyayang menampung dan sudah di surga, walaupun tidak lama kita menyembah. Karena mestinya kita menyembah pada Allah, mestinya dibanding dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya maka sehatan, ya, nikmat apa? Islam, nikmat keimanan, petunjuk agama, nikmat ilmu, yang mesti tidak bersyarat itu 12 jam satu hari. Kan berapa banyak satu hari kita, ya kan? Tapi Allah karena Maha Pengasih Penyayang, dia 50 menit sebayang langsung ke surga insyaallah. Begitu umrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan ketiga, kenapa salat diutamakan? Guru mengatakan salat itu nomor 1, haji 0, umrah 0. Artinya di sini bukan 0 berarti tidak punya nilai, ada nilai. Asal ada nomor 1 di depan. Kalau bisa kalau saudaranya bagi sebagian gigi bagi nomor 1. Yang di Makkah haji bikin nomor 1 berarti 1 berapa? 10. Kalau sekali kita puasa sunnah sedikit, ini lagi nomor 1 sudah 2-2-nya 100. Begitu seterusnya. Sehingga di dunia ini banyak orang yang bikin 0 sampai 1000. Maka ada bikin 2000, 3000, 4000, 5000. Mamanya banyak dan pahalanya. Tapi biar 1000 nol kita bikin 2000 jadi tidak akan bersama di depan. Apa bacanya? No. Kayaknya itu salahnya tidak ada. Dan lagi itu tidak. Dia periksa juga tapi tidak terlalu ketat. Kita dosa kita. Jadi ini kalau kita apa? Rajin salah, rajin dengan dakwah juga yakin pulang. Dan dakwah itu Pak, mendengarkan dakwah seperti ini itu kan 1000 rakaat pahalanya. Kenapa perlu sekali kita? Utamakan salah sunat. Al-Ghazali mengatakan kalau ada dakwah dosa salah sunat.
Nanti sering orang asal sunatmu mau seimbang dengan kamu. Begitu pentingnya orang belajar. Kenapa? Karena kamu itu wajib tidak dengarkan. Apalagi kita ini kan 97% tidak disentuh oleh pesantren. Belum masih penelitian hanya 3% dalam setahun masuk pesantren belajar. Benar-benar belajar agama. 90% tidak belajar agama. Sekolah terus, mulai SD, SMP, SMA, terus masuk kuliah, bagaimana bisa mantap ilmu agama. Kalau kita tidak belajar, tidak mau meninggalkan dakwah, susah ini. Sulit belajar bagus agama kalau tidak belajar, tidak rajin meninggalkan dakwah. Ini hati yang saya benarkan. Jadi itu salah seperti itu lah. Kita bagus kalau banyak membeli buku tentang salah, terutama yang ada kajian. Salah Nabi ada juga kajian soal Nabi, ada juga sikap salah Nabi. Itu karangan seorang ulama Mesir, Profesor Dr. Ali Husain Sadaf. Itu bagus itu. Situ ditemukan itu lebih 300 ilmu dasar. Ya, tapi walaupun kita tidak belajar semua, kita sudah belajar semua sudah bagus cara apa. Selama kita tidak paham seperti itu. Di Bapak-Ibu sekalian, kalau kita dibatasi oleh waktu, saya misalnya pada pengajian berikut kita akan berjumpa 1 bulan kemudian, insya Allah. Dan saya akan bacakan 40 perbuatan makruh sebelum dan pada saat kita melaksanakan salat. Mudah-mudahan kerja kita pada semua yang menjadi kerja di berkat Allah. Ilmu yang bisa kita amalkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Kabar kita bersama. Allah menjawab sesuatu pada kaum yang pada subuh yang mulia ini Allah, subuh Jumat kami hadir di masjid Bersama-sama berjamaah sekaligus menyampaikan kabar-kabar kepada umat. Jangan kau yang ada dalam bersama ini, ampun segala dosa kami. Juga ampun dosa ibu bapak kami dan kedua yang melakukan kami, membesarkan kami. Ampun dosa kedua dari Allah. Jangan kamu mengajarkan kami menjadi anak durhaka pada ibu kami. Jangan kamu mengajarkan kami menjadi anak durhaka pada bapak kami. Karena kami tahu betapa engkau benci pada anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Dan nanti Tuhan bersabda, dan kemudian tetap aku menjadi yang bersyukur anak kepada orang tuanya. Dan dikatakan dengan saya paling bersyukur di iman. Karena saya paling mendoakan ibu bapak kami, ampun dosa kami, Allah ampun dosa ibu bapak kami, serta saya dan mereka berdua. Seperti Tuhan yang menjaga kami waktu kecil. Allahumma ya Allah, Muhammad wa sallam dan buat kami ibu berkah, sudah mengharap berkah iman. Terima kami ya Tuhan, berkenan menerima doa dan dosa dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.